saya kan anak kos nih, jadi saya pun juga perlu disedekahin. Kan tidak sadar diri gitu, kadang-kadang ngambil, kadang pas sampai dikasih, ternyata pembayarannya melebihi pendapatan kita. Investasi. Wah, seneng banget ya denger jawabannya. Tapi ini ideal banget loh. Ideal banget ya. Layak jadi mantu. Oh iya iya. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Berry Riana karena subscribe itu gratis. Hai. Alhamdulillah. Alhamdulillah THR udah turun lumayan ya kan. Kalau THR tanggal segini udah turun lumayan bisa beli buat diskonan ya kan. Iya. Ada yang mau? Mau pastinya. Sergi, Ya. bagi THR-nya dong. Waduh. Emang THR-nya nggak keluar? Dari kantor sudah ada bang. Terus? Dari Mas Didi kan belum ada. Waduh, yang begini nih. Kita nggak tega kalau begini caranya nih. Mau uang apa nih? 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribu? Kalau bisa sih warna-warni mas. Waduh. Oke, kalau gitu. Mau berapa yang 100-an? Hah? 200 ya? Seikhlas aja sih mas. Oh, seikhlasnya. Saya sih ikhlas. Kalau lagi banyak duit gini, saya jadi baik banget. Atau ambil sendiri deh. Serius nih? Iya. Masya Allah. Ya Allah. Ikhlas deh. Udah ya? Ikhlas deh, iya deh. Tapi, Miss Mary. Kan selalu deh, kalau ada masalah, kalau butuh solusi pasti selalu manggil saya. Oh. Tapi kalau lagi enak-enak ngomongin duit, kesenangan pasti selalu lupa deh manggil saya. Bukan begitu Miss Mary. Saya sebenarnya lagi senang tadi, ya kan. Tapi saya lagi ngitung uangnya, malah ditagih nih sama Fendi. Minta THR katanya. THR, oke. Malah oke. ditagihin, gimana sih? Mas Didi makasih ya. Iya deh. Aku kerja lagi ya. Iya, oke. Fendi, terima kasih banyak. Jangan lupa ya, kasih yang lain juga. Ya, habis Mas Egi suka lupa kan untuk invite saya dan ngundang saya. Mohon maaf deh Miss Mary. Iya. Nah makanya itu nih berkaitan dengan ini, apa solusinya? Ini saya dapat THR malah bisa jadi rugi kalau ditagih sama orang terus. Boleh. Nah, jadi karena tadi ngomongin tentang THR, Betul, ya, Miss Mary. kebetulan malam ini kita juga akan bahas tentang THR. Ya. Tapi THR itu bukan tunjangan hari raya, tapi tagihan hari raya. Nah itu Nah, dia. tapi sebelumnya kita buka program dulu kalau gitu ya, Baik menyapa Miss pemirsa Mary, ada di saya rumah. izin dulu ya kalau Nah. gitu. Baik, apa kabarnya teman-teman semuanya? Baik, dan apa kabarnya juga untuk pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali saya Irgi dan juga Miss Mary hadir bersama Anda dalam I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Baik, seperti biasa kita akan mendapatkan banyak sekali hal-hal menarik, ya masukan-masukan menarik dari Miss Mary dan Betul. berkaitan dengan yang tadi kita bicarakan. Tema kita hari ini adalah THR. Ya, THR tapi bukan tunjangan hari raya tapi Tapi? tagihan hari raya. Oke. Nah, ini kita selalu membahas sesuatu yang sangat dekat dengan masyarakat, Betul. sesuatu yang ada di keseharian kita. Setuju. Dan kalau kita berbicara tentang THR, ini menjadi satu kata yang menjadi trending topik pastinya ya Apalagi di tanggal segini. seperti ini. Ya, bukan hanya dibicarakan tapi juga ada di dalam doa kita. Ya, kita selalu berdoa, ya Tuhan, jika ada THR segerakanlah. Jika tidak ada, terlalu katanya. Oke, nah tapi memang itu sesuatu yang lumrah ya, karena kita selalu mengharapkan dan THR itu selalu ada setiap tahun. Tujuannya untuk apa? Kira-kira tujuan dari THR untuk apa? Yang terbesar adalah untuk belanja. Oh iya, ya untuk membantu kebutuhan khususnya di hari raya. Di hari raya. Oke, nah tapi seringkali permasalahannya adalah THR itu datang tapi cepat juga perginya. Nah, betul sekali Bener tuh. nggak? Gimana caranya supaya THR kita itu nggak cepat habis nih, Miss? Caranya Iya. gimana tuh? Tapi memang pengalamannya apakah seperti itu Mas Irgi? Iya, betul. Salah satunya adalah yang pertama mungkin kita lakukan adalah mungkin ke lingkungan sendiri. Anak, istri, dan orang tua mungkin ya. Iya. Nah, biasanya juga ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tapi kan kita juga nggak bisa pungkiri bahwa orang lain yang ada di sekitar kita kadang-kadang memang membutuhkan. Ya mungkin kebaikan hati kita akhirnya memberikan kepada keponakan-keponakan kita. Walhasil pada saat Lebaran itu atau Lebaran juga belum terjadi,
THR kita udah habis. Gimana tuh, Miss? Iya, betul, betul. Nah, tadi ini berbicara tentang tagihan-tagihan orang-orang di sekitar Betul. kita yang mungkin meminta ya. Tapi sebenarnya kebanyakan orang uang THR itu cepat habis bukan hanya kita beri ke sanak saudara. Jadi seringkali nggak seperti itu. Betul. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengarkan sebuah iklan di mobil. Jadi saya lagi di dalam mobil terus dengar iklan di radio. Iklannya lucu banget Mas Irgi. Gimana tuh? Jadi iklannya itu adalah perbincangan antara si THR dan si dompet. Jadi si dompet dan si THR berbicara, terus si dompet mengeluh, dia bilang, THR kenapa kamu begitu cepat meninggalkanku? Kenapa kamu harus pergi dariku? Apa yang harus aku lakukan supaya kamu tetap bersamaku? Begitu katanya ya. Nah ada yang penting yang bisa kita lakukan supaya THR itu bisa tetap ada dan tidak pergi terlalu cepat. Oke, yang pertama menurut saya kenapa THR itu cepat habis? Karena pola pikir kita. Karena apa? Pola pikir. Ya, pola pikir yang salah. Oke, kebanyakan orang, kenapa THR itu habis? Karena THR itu kan harusnya untuk biaya yang berhubungan dengan hari raya. Ya. Oke, nah tapi di dalam pelaksanaannya banyak orang yang menggunakan THR bukan untuk kebutuhan hari raya. Ya, jadi dia menggunakan itu untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang sebenarnya udah diimpikan dari beberapa bulan yang lalu. Misalnya dari beberapa bulan yang lalu, waduh pengen ganti handphone nih. Aduh tapi uangnya nggak cukup, nanti deh tunggu THR. Nah jadi apa yang terjadi ketika uang THR datang? Ya yang dipakai untuk bayarin tadi, beli handphone lah, beli gadget, beli mainan, beli game, beli mengupgrade mobil. Sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan hari raya. Nah makanya itu cepat habis. Nah itu mindset pola pikir pertama yang kurang tepat alias salah. Nah yang kedua ada juga orang yang berpikir THR, wah kalau gitu kan ini untuk hari raya. Kalau gitu kita habiskan semuanya demi hari raya. Oke, nah akhirnya apapun juga kalap ya. Pokoknya nggak apa-apa, mengatasnamakan nggak apa-apa deh kan setahun sekali. Masa sih nggak boleh beli? Nggak apa-apa deh kan setahun sekali. Harusnya saya harus bersenang-senang dong. Nah akhirnya semuanya habis. Dihabiskan di hari raya. Nah ini adalah dua pola pikir yang menurut saya kurang tepat. Karena walaupun THR itu adalah tunjangan hari raya bukan berarti semua harus dihabiskan di hari raya. Hari ini, malam ini ada 3 formula yang akan saya bagikan supaya THR itu nggak pergi dengan cepat. Apa 3 formula itu? Saya kasih dulu formula yang pertama. Yang pertama adalah plan before you spend ya. Jadi buat perencanaan terlebih dahulu sebelum kalian membelanjakan atau menggunakan uang tersebut. Oke, sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana. Karena kalau kita gagal merencanakan, ya sama saja kita berencana untuk gagal. Makanya cepat habis. Nah, ada pos-pos pengeluaran yang harus kita tentukan. Oke, kita harus bisa merencanakan apa saja sih uang dari THR ini yang akan kita dapatkan, ini mau kita alokasikan kemana? Oke, yang mana yang prioritas? Oke, harus kita bagi pos-posnya seperti apa. Nah, kebanyakan orang seringkali justru sebaliknya. Bukannya direncanakan dulu baru belanja, seringkali belanja dulu, baru tagihannya muncul belakangan. Benar? Uang THR-nya belum turun, uang THR-nya belum dapat, udah belanja duluan. Nah itu yang salah. Nah sekarang pos alokasinya seperti apa? Oke, secara garis besar saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah untuk zakat dan sedekah. Oke, kita alokasikan sekitar 10%. Kenapa? Karena di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain yang juga dititipkan kepada kita. Oke, jadi pos alokasinya 10%. Yang kedua, nah ini untuk kebutuhan yang berhubungan dengan lebaran. Oke, jadi kebutuhan lebaran kira-kira harusnya sekitar 60% masih oke. Jadi dari uang THR yang Anda terima, 60% setidaknya digunakan untuk beli barang-barang kebutuhan lebaran. Contoh kebutuhan lebaran apa? Baju. Baju baru, Ya. apalagi Mungkin biaya untuk pergi ke mudik, ya kan? Terus makanan, Ya. kue-kue lebaran, ya itu sekitar 60%. Nah, sisanya, kira-kira sisanya diapain? Nah, oke, sisanya, ini untuk sesuatu yang berhubungan dengan masa depan. Nah, jadi ini bisa aja untuk dana darurat, oke? Bisa juga untuk
bayar hutang. Oke, bisa juga untuk investasi dan juga tabungan. Nah, ini kira-kira sekitar 30%. Oke. Nah, jadi secara garis besar ini adalah 3 poin pos-pos yang bisa kalian rencanakan. Kenapa? Karena kan hari raya selama 1 tahun apakah cuma lebaran saja? Tidak, masih ada Idul Adha, masih ada hal-hal yang lain. Nah, jadi harus direncanakan supaya nantinya kita pun juga bisa memikirkan untuk jangka panjang. Baik. Ya, jadi ada 3 hal. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk tips yang baru saja diberikan oleh Miss Mary. Namun ini baru sebagian tips Betul. agar kita bisa bijak menggunakan THR kita. Untuk itu pemirsa dan juga hadirin sekalian, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Kadang-kadang malah berbelanjanya sekian, sementara THR-nya tidak sesuai dengan belanjanya. Lagi di mall terus kadang-kadang suka tidak sadarkan diri gitu Iya, ya. betul. Terus tiba-tiba pakai uang keluar aja. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di Studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.